Selamat sore teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu lewat online pada sore hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang sangat penting, yaitu keselamatan di dalam Kristus menurut iman Kristiani. Kenapa saya katakan penting? Karena ini menyangkut nasib kekal kita setelah kematian. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Markus 8 ayat 36, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dengan kata lain kita dapat berkata, apakah gunanya kita memiliki banyak uang, banyak rumah, atau mobil, atau bahkan pekerjaan yang baik, nama besar, relasi yang banyak, tetapi kalau pada akhirnya jiwa kita binasa selama-lamanya? Teman-teman semua, ada pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, atau kita bisa ganti kata Roma dengan kata Jakarta. Ada banyak jalan menuju kota Jakarta. Tentu perkataan ini sangat benar, karena untuk bisa masuk kota Jakarta kita bisa lewat Bekasi, kita bisa lewat Tangerang, kita bisa lewat Bogor atau Depok. Bahkan ada banyak jalan tikus yang dapat kita lewati untuk bisa sampai ke Jakarta. Tetapi pertanyaannya, apakah ada banyak jalan juga menuju surga? Saya percaya ada banyak orang yang berusaha mencari jalan ke surga. Itu betul. Tetapi masalahnya, apakah semua cara atau jalan itu menjamin kita sampai ke surga? Contoh, ada orang yang percaya bahwa kalau kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberikan persembahan, dan juga rajin melayani, kita pasti bisa masuk surga atau diselamatkan. Ada yang lain lagi mengatakan, kalau kita rajin berbuat kebaikan, dan kebaikan kita itu jauh lebih banyak daripada kejahatan kita akan masuk surga atau diselamatkan. Yang lain lagi mengatakan bahwa kalau kita mengasingkan diri dan hidup di tempat yang sunyi, lalu kita rajin bertapa, maka kita akan jauh dari dosa dan kejahatan. Ya tentu saja, karena kita tidak pernah ketemu orang, gimana kita bisa berdosa? Orang yang punya pemahaman ini mengatakan, kalau kita melakukan itu, maka pasti kita akan masuk surga atau diselamatkan. Apakah semua usaha manusia itu bisa menjamin manusia masuk surga? Menurut iman Kristiani, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan kepada kita bahwa manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, Alkitab mengatakan manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya juga berdosa. Daud pernah berkata, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan ketika dalam kandungan, Daud menyadari dia dikandung di dalam dosa. Kita bisa melihat contoh-contoh yang nyata. Saya rasa tidak ada orang tua yang pernah mengajar anaknya untuk berbohong atau untuk melakukan perbuatan yang jelek. Setiap orang tua selalu mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya. Tetapi pada kenyataannya kita melihat, bahkan anak-anak yang masih kecil pun seringkali pintar untuk berbohong. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata di dalam hatinya sudah ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, dahulu itu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus di dalam kitab Efesus mengatakan keadaan manusia disebut sudah mati. Bukan hanya sakit, bukan hanya sekarat,
Tetapi manusia sudah mati karena dosa-dosanya. Saya percaya bahwa orang mati tidak mungkin bisa berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Keadaan kita diibaratkan seperti orang yang masuk ke dalam lumpur hisap. Semakin kita berusaha untuk keluar, tiap gerakan kita justru akan membuat kita terhisap. Makin masuk, makin dalam. Dan akhirnya kita tenggelam total dan mati. Di dalam keadaan demikian, kita membutuhkan pribadi lain di luar lumpur itu untuk dapat menarik tangan kita keluar dan menyelamatkan kita. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Surga itu suci, dan Allah yang bersemayam di dalamnya juga Allah yang maha suci. Dengan demikian kita tahu bahwa dosa tidak mungkin bisa masuk ke surga. Di dalam kitab Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian ini seperti orang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya mengatakan bahwa kebaikan manusia yang di depan mata manusia kelihatan suci, kelihatan baik, tapi di hadapan pandangan Allah itu seperti kain kotor yang menjijikkan. Karena standar kesucian Allah itu begitu tinggi. Kadang kita berpikir dosa itu cuma hal-hal yang secara kasat mata kelihatan, seperti membunuh, merampok, menipu, berzina, memeras, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Kalau kita hidup tidak mengasihi Allah dan sesama, itu juga dosa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan bisa melihat apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Tuhan bahkan melihat motivasi kita. Hal-hal yang tidak kelihatan bagi manusia, tapi semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dia melihat bahkan ketika motivasi kita tidak benar, ketika pikiran kita kotor, ketika hati kita busuk penuh dengan kejahatan. Bagi Tuhan, di hadapan pandangannya, itu adalah dosa. Kadang-kadang orang tertentu ada yang merasa dirinya sudah sangat baik dan saleh. Tapi ketika dibandingkan dengan kesucian Allah, Alkitab berkata, kesalehan kita itu cuma seperti kain kotor yang menjijikkan. Dengan kondisi demikian, maka kita bisa berkata bahwa segala usaha manusia untuk mencari Allah dan mencari keselamatan pasti akan gagal. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, di tengah gagalnya segala usaha manusia, Allah berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan manusia, yaitu dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Kenapa saya katakan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia? Karena jikalau ada jalan lain, mungkinkah Bapa di surga rela mengutus anaknya untuk ditampar, diolok, dihina, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib? Justru karena tidak ada jalan lain, maka sekalipun dengan hati yang hancur, dengan hati yang pedih, tapi karena cintanya kepada manusia, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menggantikan dosa manusia,
supaya manusia yang berdosa ada jalan keluar, ada jalan keselamatan, ada jalan perdamaian kembali kepada Bapa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditegaskan lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengalami keselamatan di dalam Kristus itu? Dan bagaimana kita dapat dijamin sungguh-sungguh masuk surga? Bukan cuma mengerti tentang keselamatan, tetapi kita mengalami keselamatan itu dan mengalami jaminan keselamatan itu. Poin yang pertama yang kita harus tahu, bahwa keselamatan itu semata-mata hanyalah karena anugerah Allah. Alkitab mengatakan karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha-usaha kita yang lain, atau karena kita harus bayar sesuatu, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Ini yang disebut dengan istilah sola gratia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia, hanya anugerah, sola gratia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengalami keselamatan di dalam Kristus dengan cara beriman kepada Dia atau percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini yang disebut dengan kata sola fide. Kita hanya perlu mengakui dosa-dosa kita, minta pengampunannya, lalu mengundang Dia masuk ke dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan Raja kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan daripada firman Allah sendiri. Barang siapa percaya kepada Kristus, beriman kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah berarti orang percaya tidak perlu berbuat baik? Katanya yang penting cuma percaya saja. Diselamatkan bukan karena perbuatan. Apakah berarti kita nggak perlu berbuat baik? Jawabannya adalah kita tentu perlu dan harus berbuat baik. Tetapi kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan, agar melaluinya Bapa kita dipermuliakan. Ada tujuan yang jelas kenapa Ia menyelamatkan kita, yaitu supaya engkau dan saya melakukan perbuatan yang baik, menjadi terang di mana kita berada, supaya melaluinya nama Kristus dipermuliakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika seseorang pertama kali bertobat dan percaya kepada Kristus? Ketika seseorang pertama kali bertobat,
dan percaya kepada Yesus, maka orang tersebut disebut mengalami kelahiran baru. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Lahir baru adalah satu bagian yang sangat penting di dalam keselamatan kita. Seringkali disebut dengan conversion. Suatu hari seorang pemimpin agama Yahudi datang malam-malam menemui Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal? Di dalam Yohanes 3 ayat ketiga, Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk ke dalam kerajaan Allah, melihat saja tidak bisa. Tentu kita tahu, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Pasti dia tahu banyak tentang kitab suci. Pasti dia hidup saleh dan berusaha keras untuk mentaati Taurat. Tetapi ternyata orang sekelas Nikodemus juga belum mengerti tentang keselamatan. Bersyukur kepada Tuhan karena dia akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat sejati itu. Ketika seseorang lahir baru, maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, benih ilahi akan tinggal di dalam orang itu. Artinya status orang itu akan menjadi anak Allah. Seperti seorang bayi yang lahir di tengah keluarga A contohnya, dia pasti akan menjadi anak daripada keluarga itu. Ketika kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, maka kita dijadikan anak-anak Allah. Bukan cuma itu, tetapi ketika benih ilahi itu tinggal di dalam dirinya, maka ia diberikan kemampuan untuk menang atas dosa. Lahir baru ini cuma terjadi sekali dan berlaku untuk selamanya di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah seorang yang sudah lahir baru tidak bisa berbuat dosa lagi? Tentu masih mungkin jatuh dalam dosa. Lalu kita bertanya, kalau gitu, apa bedanya dengan orang yang belum lahir baru? Kalau sama-sama masih bisa berbuat dosa, apa bedanya orang yang sudah lahir baru dan belum lahir baru? Ini perbedaannya. Ketika orang belum lahir baru melakukan dosa, maka seringkali dan kebanyakan dia akan menikmati dosa. Dan dia tidak punya kuasa untuk menang atas dosa. Dia diikat oleh dosa. Dia tenggelam di dalam dosa. Tetapi orang yang sudah lahir baru, ketika dia jatuh dalam dosa, hatinya akan sedih. Dia akan menyesali dosanya. Dia sadar ketika dia berdosa, dia sedang mendukakan hati Allah yang mengasihi dia. Dan bagi seorang anak Allah, dia tidak akan terus ada dalam dosanya. Ketika dia jatuh, dia akan segera bangun lagi. Karena Tuhan memegang tangannya. Meskipun dia masih mungkin mengalami beberapa kali kejatuhan, tetapi dia akan terus bangkit. Dia akan terus bertumbuh. Dia akan terus makin suci. Dia akan terus menjadi makin serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama, apakah kita yakin
bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Apakah kita sudah mengalami keselamatan itu? Bukan sekedar tahu tentang keselamatan, tapi kita yakin kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kalau hari ini Tuhan panggil kita pulang, apakah kita yakin bahwa pasti kita akan masuk surga? Apakah kita yakin bahwa kita sudah mengalami yang namanya lahir baru? Bukan cuma tahu tentang lahir baru. Bagi kita yang masih belum mengalaminya atau masih ragu-ragu, mungkin ini saat yang baik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Buatlah keputusan pada sore hari ini untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mintalah ampun atas dosa-dosamu dan undang Dia masuk di dalam hatimu untuk menjadi Tuhan, penyelamat, dan juga Rajamu. Mari kita renungkan firman ini. Ini adalah kesempatan yang baik bagimu. Saat ini kamu ada sendirian bersama dengan Allah secara pribadi. Ini adalah kesempatan istimewa yang Tuhan tawarkan kepada kamu. Percayalah kepada Kristus. Hanya percaya saja. Akuilah segala dosa-dosamu. Undanglah Dia masuk di dalam hatimu. Jadikan Dia Tuhan dan Rajamu. Jikalau itu terjadi, saat ini juga firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum. Ia punya keselamatan kekal selama-lamanya. Maukah engkau membuka hatimu, mengizinkan Dia masuk, bertahta di sana, menjadi Tuhan dan Rajamu? Mari kita berdoa. Tuhan, di sini saya tidak mungkin lari daripada Engkau, Tuhan. Selidikilah hati saya. Selidiki hati kami masing-masing, Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah berbicara pada sore hari ini berbicara kepada kami masing-masing. Dan biarlah Engkau berikan keberanian kepada kami untuk memberikan respon terhadap undangan-Mu, yaitu dengan cara menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ini boleh menjadi milik kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.